Kampanye perdana Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maibrat Provinsi Papua Barat. Pada Rabu 24 Januari 2024 di lapangan Aimaru Utara sangat memukau karena menghadirkan hampir 1.000 pendukung di dalam kegiatan kampanye itu. Kampanye perdana ini merupakan satu tahapan menuju pemilihan legislatif yang harus dipenuhi setiap partai politik. Sehingga Partai Demokrat memanfaatkan peluang itu untuk menghadirkan massa pendukung di dalam kampanye itu, guna meyakinkan, menggugah massa pendukung untuk memilih sosok yang tepat. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Maibrat, Karel Murafer bersama para caleg partainya saling bergantian berorasi, meyakinkan para pendukung dengan visi dan misi yang mantap. Harapannya adalah lewat kampanye ini keyakinan massa pendukung untuk menyalurkan hak suara benar-benar tepat. Kami berdoa kiranya Partai Demokrat ini Engkau memberkati, Engkau urapi, biarlah di dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang mulia ini mampu untuk mesejahterakan masyarakat yang ada di daerah ini, bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami serahkan acara ini dari awal pertengahan hingga selesainya nanti terjadi menurut kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk kuasa-kuasa yang lain, ada niat-niat yang tidak baik untuk mencoba menghalangi jalannya acara ini, kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu tamu undangan, hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini tepat pada tanggal 24 Januari tahun 2024. Saya selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Maibrat bersama pengurus, para kader, baik dari DPC, DPAC, anak ranting, sampai para calon. Pada hari ini, pertama kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan kampanye akbar di hari ini. Terutama kakak Robinau dan rombongan, kakak Musa Smuruf dan rombongan, para penyanyi yang datang dari jauh-jauh, selamat datang tiba di kampung Pasir Putih Yukase. Hari ini, di tempat ini, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Partai Demokrat ini bukan merupakan partai yang baru. Kami sudah bekerja dan berbuat di atas kabupaten ini. Siapa yang tidak kenal Partai Biru ini? Dari periode ke periode kami tetap mempunyai fraksi di Kabupaten Maibrat. Pemilu 2019 kami memiliki 4 kursi. Kami menduduki pimpinan, wakil ketua DPR, Wakil Ketua 1 DPR Kabupaten Maibrat, Pak Habel Hawai Esos. Hari ini, semua partai politik yang hadir di tempat ini, sebanyak 18 partai politik. Saya mau sampaikan di hari ini, bahwa kami Demokrat, pasti kami bekerja dan mempertahankan 4 kursi itu harga mati. Harga mati. 1 di wilayah zona 4, 1 di zona 1, 1 di zona 2, 1 di zona 3. Ayamaru Raya, Aifat Raya, Yumasis Raya, dan Aitunyo Raya. Kalau Tuhan berkenan kami dapat 5 kursi, maka kami pasti menduduki Ketua DPR Kabupaten Maibrat. Catat itu. Kemudian yang paling penting lagi, kenapa saya perkenalkan para caleg ini di depan Bapak Ibu sekalian? Caleg ini termasuk mereka yang berpengaruh di daerah ini. Saya sangat yakin
bahwa kami bekerja pasti mempunyai fraksi di Kabupaten Maibrat, di DPRD. Hal yang ketiga, sebentar lagi teman-teman ini orasi, kemudian kita dengar kampanye politik dari Bapak Robi M. Menau. Di tempat ini saya sampaikan bahwa partai ini partai yang besar. Partai ini pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono itu 10 tahun jadi presiden. Dana kampung yang Bapak dorong sekarang pakai sampai hari ini, itu Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang mengeluarkan undang-undang. Jokowi hanya dia kucurkan dana. Itu. Pemekaran provinsi kabupaten ini hasil buat tangan dari Pak SBY. Itu berasal dari Partai Demokrat. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Partai Demokrat sudah teruji dan terbukti. Partai Demokrat ini pernah mengusung putra-putri terbaik untuk jadi ketua DPR Provinsi Papua Barat. Bapak Robi Nau pernah jadi pimpinan DPR. Kemudian tongkat estafetnya dia kasih kepada Bapak Peter Konjol jadi ketua DPR 1 periode di Provinsi Papua Barat dengan memiliki 9 kursi di provinsi. Jadi hari ini ada teman-teman parpol, partai-partai politik yang katakan bahwa Demokrat itu mari kita kubur, mari kita tinggalkan. Tidak benar. Kami masih ada. Kami juga ada di Maibrat. Saya kasih tahu itu. Mari kita bekerja dengan baik, dengan tenang. Kampanye visi misi kita, program kita serahkan ke rakyat yang memilih kita. Itu yang penting. Demokrat ini pernah, saya yang berdiri ini pernah jadi wakil bupati karena dari partai ini. Saya pernah jadi bupati 2 tahun setengah. Saya pernah bawa ibu kota kembali ke Kemurkek buat Fitbayaf itu jadi kota yang indah di situ. Itu berarti teruji dan terbukti. Sabab pemerintahan orang senyum semua. Semua orang senyum. Walaupun kemarin kita bertarung dan Pak Sagrim hanya kalah 26 suara. Tapi saya masih ada. Saya masih ada. Pernah saya maju di Partai Demokrat tahun 2019, saya meraih suara terbanyak untuk masuk provinsi. Saya meraih suara 9.300 suara. Termasuk suara terbanyak di Provinsi Papua Barat. Bapak Ibu, para pendukung, para pemerhati Partai Demokrat, hari ini saya mau sampaikan bahwa tinggal 20 hari lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi, terutama melakukan pencoblosan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Untuk itu saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian supaya kita jaga keamanan. Kita jaga keamanan, kenyamanan, ketertiban di Kabupaten Maibrat, terutama kita bersama pimpinan TNI, kepolisian, bersama kelompok penyelenggara pemilu, baik itu KPU, baik itu Panwas, mulai dari Bawaslu Kabupaten maupun Panwas Distrik sebagai polisi pengaman pemilu di garda terdepan. Mari kita jaga mereka. Kita sama-sama jaga keamanan, kenyamanan suatu wilayah ini sehingga pesta demokrasi ini akan berjalan dengan aman, tertib, lancar untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa dan negara ini. Terutama pemilihan calon presiden, wakil presiden Republik Indonesia. Pemilu untuk melakukan pemilihan pimpinan dan anggota DPR
RI Republik Indonesia, memilih DPD RI Republik Indonesia, memilih DPR Provinsi, memilih DPR Kabupaten dan Kota. Untuk itu, gunakanlah hak pilih saudara untuk wujudkan itu pada tanggal 14 Februari untuk memilih putra-putri terbaik, khususnya kami dari Partai Demokrat, untuk masuk di DPR Kabupaten maupun Provinsi, bahkan di DPR RI. Yang terakhir, saya dengan Pak Habel Huai berdiri, Ibu Sangkek, Ibu Ik, Pak Habel ini sebagai Wakil Ketua 1 DPR Kabupaten Maibrat. Dia tugas mulai dari 2019 sampai dengan November 2024. Saya tugas sebagai anggota DPR Provinsi Papua Barat dari sekarang sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024. Ketika pemilihan berlangsung, kami tetap jadi DPR. Catat itu. Kemudian yang ketiga, Ibu Alvida Ik. Kami bertiga diusung oleh Partai Demokrat maju untuk merebut kursi DPR Provinsi Papua Barat Daya. Saya nomor urut 1, Pak Habel nomor urut 2, ada Alvida Ik nomor urut 3, nomor urut 5. Kemudian 2 orang dari Tamrau, ada Irma Isir dan Yesnat. Kami akan bertarung untuk merebut kursi di Provinsi Papua Barat Daya. 2019 kami dapat 2 kursi. Hari ini saya sampaikan, ketika saya dengan Pak Habel dan teman-teman yang kita kerja, kami pasti dapat 2 kursi di Partai Demokrat. Catat itu. Catat itu. Untuk itu, saya mohon kepada Bapak Ibu, para pendukung, ketika memilih DPR, jangan buang-buang suara. Melakukan kajian, pemantauan, kira-kira DPR ini saya pilih dia menang atau tidak. Dia dapat suara, penyebaran suara sampai di mana. Tapi kalau cuma asal pilih ya sudah, suara Bapak Ibu percuma. Seperti itu. Jadi itu adalah beberapa hal yang saya sampaikan untuk Bapak Ibu. Kita tetap berada di tempat ini bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk ikut sama-sama menyukseskan pemilu yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. 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 Ya, ada damai di hati. Ya, kita di sini selalu ada damai. Jangan ada perpecahan di antara kita. Jangan ada baku sikut-sikut di antara kita. Jangan ada baku benci di antara kita. Sebab tanah ini diberkati untuk saling memberkati. Puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Mercelina Karet, perempuan satu-satunya di Dapil 4 Partai Demokrat. Dari ketiga Bapak Wempi, Kakak Urbanus, Kakak Naftali, saya adalah perempuan satu-satunya, bukan satu-satunya, memang banyak wanita di wilayah Himas Seraya, tapi saya yang satu-satunya terpilih untuk mewakili seluruh perempuan-perempuan Himas Seraya. Ya, di sini biasa orang bilang BSD, Bukit Sebelah Danau. Jadi di mana-mana tuh orang tahu BSD, Bukit Sebelah Danau. Tapi kami pun ada singkatan Bukit Daerah Istimewa Yukase. Jadi perempuan-perempuan Yukase, mana suaranya perempuan-perempuan Yukase?
Jangan kita mau kalah dengan orang lain, perempuan-perempuan lain. Jadi kegiatan di mana di Ayamaru ini mereka bilang itu tim dari mana? Itu BSD. Oh itu dong sekitar Ketir. Karena ini dalam BSD, bukan lawan barang lain. Ya jadi saya tidak terlalu bicara banyak. Kalau bicara banyak nanti buatnya sedikit. Mending kita bicara sedikit, tapi kerjanya banyak. Ya di sini saya ingat buat perempuan-perempuan Humasis Raya tanggal 14 coblos nomor 3. Karena kita perempuan baku tahu. Kita ada laki-laki itu laki-laki banyak omong kosong. Jadi kita harus nenek perempuan. Jadi hidup untuk nenek-nenek di Ayamaru Jaya. Untuk nenek-nenek di Ayamaru Jaya, hidup untuk nenek-nenek di Ayamaru Jaya. Untuk Mada di Setaraya, hidup untuk kamu di Setaraya. Dan sekian dan terima kasih. Shalom. Nama saya Wempi Nau. Visi dan misi saya ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, kalau orang cuma mulai pintu masuk saya pada tanggal 14, kepentingan pembangunan di negeri ini saya akan ikut kawal. Ya, saya tidak punya uang, tapi kalau kami Demokrat datangkan fraksi, kami mempunyai hak juga sama-sama dengan pemerintah. Bupati dan Sekda pasti kami lakukan agenda pembangunan di negeri ini. Kaitan dengan pembangunan jalan dan perumahan. Yang berikut, bagian pendidikan, pasti kami dalam fraksi kami akan usul itu. Kami akan memperjuangkan itu untuk kepentingan kita di negeri ini. Bagian pendidikan pasti kami akan berupaya. Ya, Tuhan berikan kesempatan untuk kami di fraksi. Pasti kita akan berjuangkan kepentingan umum bagi anak negeri ini. Dan yang terakhir, untuk generasi di negeri ini, kalau Bapak Jokowi di Jakarta berikan kesempatan untuk CPNS, pasti tanggal 14 kami lolos di sana. 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan kami dilantik. Kalau ada kesempatan pasti kami ikut kawal. Bukan saya sendiri, kami dari fraksi dan kami 4 orang ini. Kami kawal untuk kepentingan pencakar di negeri ini. Ingat bahwa tanggal 14 pilihlah Wempi Nau nomor urut 2. Kepentingan orang Juma kami akan kawal selama 5 tahun. Demikian. Hidup Humasis! Hidup Humasis! Hidup generasi Humasis! Ingat, masa depan generasimu ada di pundak saya. Ingat itu baik-baik. Generasi Humasis, jangan sia-siakan kesempatan yang ada ini. Masa depanmu ada di pundak saya. Saya siap memperjuangkan hak Anda 5 tahun akan datang. Saya orang pengalaman. Saya 5 tahun kerja dengan Andi Malarangin di Istana Negara. Saya 5 tahun kerja di Komisi 7 DPR RI, fraksi Demokrat di Jakarta. Semua saya sudah tahu. Jalurnya saya sudah tahu. Tinggal waktunya tanggal 14. Saya akan membuktikan. Jangan lupa memberikan hak suara Anda kepada saya. Saya Urbanus Duit nomor urut 4. Jangan lupa memberikan hak suara kepada saya. Kami akan memperjuangkan hak Anda di departemen, dimanapun kami berada, kami duduk siap membahas apapun Anda pikir. Anda pun kami siap menjawab apapun Anda berpikir. Kami sudah berbuat. Tangan ini siap menjawab Anda dimanapun Anda berada. Jawaban Anda kami sudah tahu. Saya siap. Saya siap apapun yang tadi saudara saya sampaikan. Hasil CPNS kalau diizinkan untuk diumumkan tes. Saya siap membuat MOU dengan Jakarta. Saya siap. Saya siap membuat MOU dengan Menko Polkam. Saya siap membuat MOU dengan BPK. Saya siap membuat MOU dengan Jaksa. Saya siap membuat MOU dengan Panglima. Saya siap membuat MOU dengan Kapolri. Bagaimana putra-putra Maibrat ini, siapa masuk di Jaksa, siapa masuk di BPK, siapa masuk di Apol, siapa masuk di Akmil. Saya siap menyampaikan hal itu. Semua sudah saya sudah tahu semua jalur. Mari memberikan kesempatan. Ayamaru Jaya,
Ayam Baru Jaya siap, Yumases siap, Yumases Raya siap, Maibrat siap. Jangan lupa memberikan dukungan kepada saya tanggal 14 Februari 2024. Hak Anda adalah utusan Tuhan kepada kami yang berdiri ini. Ingat itu baik. Jangan lupa sisihkan waktu, sisihkan pikiran Anda, sisihkan tenaga Anda. Jangan lupa memberikan hak Anda kepada kami ini. Jangan lupa nomor urut 4. Jangan lupa nomor urut 4. Datang ke bilik suara, buka nomor urut 4. Coblos Urbanus Duit. Nama aku Naftali Hara. Asalnya dari sebelah sana. Mari. Tangan buat Naftali Hara dulu. One crack ini Pak Robi sudah tamat, sudah pensiun kanton sepatu. Tapi Robu gantinya itu Pak Karel Murafer SHMA. Kamu setuju kita bentuk fraksi enggak? Di tenda sana bentuk fraksi kan tidak, Demokrat? Di sebelah sini bentuk fraksi enggak? Kalau kita bentuk fraksi untuk apa? Untuk apa ke sana? Ya, untuk apa ke sana saat tenda? Bupati. Itu tujuan orang mendirikan partai, bukan hanya sekedar jadi anggota dewan. Tujuan akhirnya itu. Yang berikut, bukalah kertas suara. Ya, kami kan Demokrat itu 4. Jadi yang lain itu pasti kan biasa barang kamu lihat dari atas dulu toh. Tidak mungkin kau lihat ke bawah. Kalau lihat ke atas kan nomor 1 dia ada pecah di depan, tusuklah dia. Yaitu buat kakak Naftali Hara. Saya pikir cukup sekian. Jadi tidak perlu saya panjang lebar lagi. Saya memperkenalkan diri, nama saya Tintia Asmuruf. Dari Partai Demokrat nomor urut 6. Jadi asal saya dari Fategomi, tapi namun saya sudah dibeli. Saya sudah kawin di Aifat. Saya ini bukan orang Ayamaru lagi, saya orang Aifat. Jadi saya mau sampaikan untuk pendukung-pendukung yang dari Aifat, khususnya untuk Aifat. Jadi dengar semua sudah orasi yang tadi diorasikan oleh abang-abang kita, caleg-caleg kita. Jadi Aifat dengar dan pulang dan terjemahkan itu masing-masing. Jadi itu saja yang saya dapat sampaikan. Jadi saya punya moto khusus, itu yang tidak ada menjadi ada dan yang tidak bisa menjadi bisa. Amin. Waktu saya kembali. Perkenalkan, nama lengkap Juliana Mate dari Matahari Terbit Aifat Timur. Nomor urut 3 dari Partai Demokrat. Jadi dari kami dapil 1, dari utara ada, barat ada, dari Aifat ada, timur ada, selatan ada. Kami siap ambil 2 kursi. Demokrat bisa, dan hari ini mau tunjukkan bahwa perempuan juga bisa. Selama ini laki-laki, dan hari ini kita harus tunjukkan bahwa perempuan Maibrat juga bisa. Perempuan Aifat juga bisa. Kenapa saya pilih Demokrat untuk masuk? Karena saya tahu ini Demokrat jadi jembatan. Demokrat adalah jawaban untuk Maibrat ke depan lebih baik. Jadi Bapak Ibu ingat, Maibrat ini mau baik dan tidak baik itu ada di DPR. Kalau Bapak Ibu tidak menentukan 20 anggota DPR yang duduk di Maibrat ini, Maibrat akan kacau lagi kembali. Jadi saya harap yang duduk di sana itu tolong Bapak Ibu harap lihat yang bisa bersaing. Kita duduk di sana itu bukan modal SMP, SMA atau ijazah paket atau segala macam untuk duduk situ. Kita awasi pemerintah yang
sudah jam terbangnya tinggi, punya kemampuan, punya sarjana S1, S2, S3, seterusnya. Jadi tolong Demokrat hari ini, besok hasilkan orang-orang terbaik yang duduk di fraksi Demokrat. Besok kita siap bangun Maibrat. Saya di distrik Aifat, Dapil 1 kami sudah siap. Saya pamit untuk Bapak Ketua dan keluarga besar di Dapil 4. Biar kamu punya bupati, kamu punya sekda, kamu punya wakil, tapi tahun ini saya bawa palu di Aifat. Jadi itu yang saya kasih tahu. Saya tidak perlu bicara saya, pas teman-teman banyak tahu siapa itu saya. Satu Yumalses pasti lebih banyak tahu, yang dari Jayapura di mana pasti tahu. Saya bicara dan saya akan lakukan, bahwa saya akan bawa palu taruh di Aifat. Terima kasih. Bapak Karel Murafel adalah tokoh pemekaran Kabupaten Maibrat, menghadirkan ibu kota Kabupaten Maibrat, sehingga semua orang bisa jadi DPR kabupaten kota, kabupaten, dan jadi DPR provinsi. Oleh karena itu jangan lupa pilih DPR provinsi mereka-mereka yang pernah bernyabdi, berjasa, berbuat untuk kabupaten ini. Khususnya DPR provinsi, ingat itu. Pulang dan renungkan, tanya ke dalam kamu punya diri, siapa yang pernah berjuang dan berjuang menghadirkan Kabupaten Maibrat. Ingat itu baik. Kalau Maibrat aman, Maibrat damai, maka harus pilih orang kita di Demokrat, titip di provinsi, titip di DPR RI. Kita berkuasa di parlemen, lalu kita rebut yang disebut rebut kekuasaan, baru bangun Maibrat ini aman, damai, dan makmur. Supaya pemerataan pembangunan bisa terwujud, Ayamaru bisa terwujud dengan baik, Aifat terwujud dengan baik, Aitinho dengan baik, supaya jangan kita bakalai, baku ribut. Hentikan bangun fanatisme. Ayamaru sendiri, Aitinho sendiri, Aifat sendiri. Mari kita satu kekuatan untuk bangun Maibrat. Ingat, orang Maibrat yang menghadirkan provinsi Papua Berdaya. Oleh karena itu kita harus bersatu, baru kita kuat. Kita harus utus orang yang tepat dan pas. Saya sendiri bergabung Demokrat itu bukan dari sini, saya gabung di Jayapura di Bapak Lukas, Kepala Kantor Sekretariat Demokrat Provinsi Papua bersama ini Sapka Kauria. 15 tahun urus Demokrat baru datang masuk DPR sini di Papua. Jadi itu yang saya sampaikan. Saya tandaskan bahwa kami Dapil Aifat siap amankan 2 kursi. Catat hari ini Sebastian Bame yang bilang. Banyak agenda yang sementara tertunda. Di tempat ini saya sampaikan kepada kita semua bahwa saya ingin ada di sana di dalam rangka memperjuangkan agenda-agenda yang tertunda itu. Salah satunya adalah 17 distrik yang dipercayakan oleh Pak Bupati, Pak Karel kepada saya sebagai perancang. Hanya tertunda itu 1 langkah saja tertunda. 17 itu tertunda. 1 langkah saja. Kampung-kampung persiapan itu hanya cuma 1 langkah. Semua proses sudah berjalan dengan baik. Hanya 1 langkah untuk kita mendapat registrasi dari pemerintah pusat itu yang belum. Karena waktu berhadapan dengan pemilihan bupati. Hanya tinggal 1 langkah itu. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab saya. Saya harus ada di situ. Nah makanya saya mengajak kita semua, Dapil 1 sampai Dapil 4, pilihlah calon-calon anggota legislatif yang konsisten di dalam memperjuangkan segala hal. Yang konsisten bukan hanya cuma tunjuk muka, tidak. Harus yang konsisten di dalam berkata, di dalam berjuang. Ya, saya ingatkan kita semua yang ada di wilayah Dapil 4. Karena saya Dapil 4 tidak pilih saya, tapi saya mengajak yang ada di Dapil 4 harus pilih itu yang caleg-caleg yang ada di Partai Demokrat. Karena nanti di sana mereka akan bersama-sama dengan kita untuk berjuang yang namanya agenda-agenda yang tertunda itu. Itu yang saya sampaikan ke kita semua. Banyak hal. Tadi saya bilang bahwa saya punya pengalaman banyak di birokrasi, tapi saya akan berusaha ada di parlemen untuk menyeimbangkan apa yang ada di eksekutif dengan apa yang ada di legislatif. Pepatah prajurit. Prajurit itu dia berjuang sampai selagi bendera itu masih berkibar, dia tetap akan berjuang. Itu saja. Jadi selagi bendera Demokrat masih berjuang di kabupaten ini, kami tetap akan berjuang. Nama
lengkap saya Since Sulastri Sangkek Bosawer. Saya dari Dapil 2. Saya tidak perlu bicara banyak karena ini bukan wilayah dapil saya. Cuma yang saya ingin memperkenalkan dan saya mengajak semua simpatisan dari Dapil 4, mari kita sama-sama melihat kita punya caleg Provinsi Papua Barat Daya, yaitu Bapak Karel Murafer nomor urut 1. Coblos Bapak Karel Murafer. Nomor urut 2, Bapak Habel Hoai Esos. Coblos Bapak Habel Hoai. Dan nomor urut 5, Ibu Afrida Ik. Perkenalkan, nama saya Nebrianus Kambuaya, nomor urut 1 dari Dapil 2. Kami Dapil 2 itu ada 5 distrik, Dapil 2 ada 62 kampung. Kami 4 orang ini sudah berkomitmen bahwa 1 kursi pasti sudah ada. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Kami berkomitmen bahwa Dapil 2 pasti 1 kursi sudah ada untuk kami di Partai Demokrat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami tadi, kami di Demokrat telah terbentuk fraksi murni, fraksi yang berdiri kokoh dan kuat, berjuang bersama dengan pemerintah Kabupaten Maibrat untuk 4 tahun dan 5 tahun ini. Kami banyak berbuat, Bapak Ibu, mulai dari tahun 2019, silakan ke Kumurkek dan lihat kantor bupati itu seperti apa, kantor DPR itu seperti apa, pemerintahan di Kabupaten Maibrat itu seperti apa, rumah sakit umum seperti apa, semua infrastruktur hari ini di seluruh 4 wilayah itu karena ada Partai Demokrat, partai yang besar, fraksi yang besar yang sedang ada dalam pemerintahan Kabupaten Maibrat. Yang kedua, baru saja tahun ini kami Partai Demokrat telah mengesahkan dan bersama-sama dengan DPR untuk mengeksekusi 4 peraturan daerah. Ingat masyarakat Kambuaya Teofani, kami fraksi Partai Demokrat yang menetapkan perda untuk Teofani. Beri aplaus untuk kita semua, beri aplaus untuk kita semua. Karena masa transisi 1 tahun, Palu dipegang oleh Habel Huai. Saya Nebrianus Kambuaya, Ketua Badan Musyawarah DPRK Kabupaten Maibrat, yang memulai dengan program namanya penjadwalan semua aktivitas pemerintah, baik legislatif dan eksekutif. Kami memulai merancang berbagai cara berjuang waktu masa 13 tahun yang lalu, pemerintahan yang lalu, hampir saja kepala kampung, kamu semua ini dikarantina masuk dalam polisi sana. Tetapi dalam pemerintahan transisi, Demokrat ada dalam pemerintahan ini bisa mampu untuk menjebol peraturan daerah nomor 3 tahun 2023. Baru disitulah kepala kampung bisa terpilih hari ini secara SK dan aturan undang-undang yang berlaku. Jadi jangan lupa, Karel Murafer nomor 1 untuk provinsi. Jangan lupa Habel Huai untuk DPR provinsi nomor 2. Dan jangan lupa Afrida Ik untuk provinsi. Dan jangan lupa Nebrianus Kambuaya untuk Dapil 2 Aitinyo. Siap Aitinyo? Nama saya Matias Duit. Saya kepala kampung 25 tahun. Aktor Jalan Soronai Maru sehingga orang Maibrat bisa kumpul seperti begini. Saya tampung kontraktor tinggal di Seruan selama 20 tahun. Orang Seruan korban nyawa ini tidak tanpa bayar adat Maibrat ini ada 2 orang. Jadi kalau segi pengalaman, saya visi misi ini saya lengkapi dengan apa yang tadi mereka sudah sampaikan. Ini saya lengkapi untuk membahas strategi pencapaian dari Partai Demokrat di tingkat Kabupaten Maibrat. Demokrat ini harus kamu pilih. Demokrat ini hadir dari anak-anak Tuhan yang baik, berpikir yang baik, yang positif untuk membangun daerah yang supaya maju ke depan.
Jangan kita main-main. Demokrat ini luar biasa untuk mereka punya fraksi. Nama saya Barnabas Agrim, SPD. Basic saya adalah guru. Ada di pendidikan. Bicara pendidikan, pakarnya sudah ini. Nanti saya minta supaya Demokrat, saya sudah ada di dalam Partai Demokrat, tapi ada di Dapil 3. Dapil 3, kami sudah berharap bahwa 2 kursi itu sudah ada. Ada Dapil 3? Mana Dapil 3? Dapil 1, 2 tadi sudah ikrar, sekarang saya ikrar. Dapil 3 punya 2 kursi mati. 2 kursi mati. Kemudian yang berikut, saya kalau terpilih duduk di legislatif, yang saya perjuangkan adalah bidang pendidikan. Pertama, pendidikan gratis di Maibrat. Catat itu, mama-mama, bapak-bapak, adik-adik yang sekarang lagi bayar-bayar sekolah, saya kalau ada di sana tetap akan saya perjuangkan itu sampai pendidikan di Maibrat harus gratis. TK, SD, SMP, SMA gratis. Itu visi saya. Perkenalkan, nama saya. Saya pun nama ini banyak yang kenal, yang namanya siapa? Nah, itu yang salah, nanti salah coblos. Ya, saya punya nama itu Agustinus Kambuaya. Jadi jangan masuk di TPS khusus untuk Dapil 3, jangan cari Weko. Carinya itu Agustinus Kambuaya. Dan coblos nomor 2. Ya, bapak-bapak tadi bicara ini, orang punya banyak pengalaman di birokrasi dan juga DPR aktif bicara tadi itu karena mereka sudah berbuat. Kami ini baru memulai. Ya, kami ini baru memulai, jadi tidak berbicara sesuatu yang menghayal ke depan. Yang saya minta adalah kasih kepercayaan untuk 5 tahun ini, baru kami buktikan dulu, baru nanti 2029 itu baru saya bakar. Jadi saya siap pemuda yang konsisten dan juga berbuat sedikit-sedikit, tapi di kami kalangan saja. Jadi pemuda-pemuda ini sudah banyak kenal. Jadi kita, apa yang tadi saya Kak Nebri sampaikan kaitan dengan Perda Teofan itu hasil karya kita generasi, sehingga bertumbuh, berkembang, sehingga pemerintah lihat, DPR lihat dan lakukan perda. Kami tidak mau gali tanah lagi, gali batu lagi. Kami tidak mau babat kacang panjang lagi cari dana untuk kegiatan-kegiatan Teofani. Sehingga pemerintah sudah lihat, terutama Partai Demokrat, fraksi Demokrat. Kita puji Tuhan, semua itu sudah terjadi. Sehingga saya tidak bicara mimpi yang besar, khayalan yang besar, tapi saya minta tanggal 14 Februari khusus warga distrik ataupun Dapil 3 masuk TPS dan coblos. Lihat kami ada 6 orang, dan yang punya hati untuk Agustinus Kambuaya coblos, kasih bocor di situ dan kita bawa ke KPU dan kita lihat. Kami sudah percaya 2 kursi di Dapil 3. Saya berdiri di sini, saya hanya sedikit menyampaikan tujuan dari saya mencalonkan diri sebagai anggota DPR Provinsi. Hanya ada 1 poin. Saya ingin, jikalau saya berhasil dan saya duduk di sana, saya siap membela hak perempuan. Saya siap membela hak perempuan, karena kami perempuan bukan dilahirkan untuk melahirkan. Kami bukan duduk di dapur, kami bukan bawa kayu bakar, kami bukan untuk yang mabuk dan datang pukul. Kami perempuan, waktunya untuk kita maju. Ya. Dan moto saya,
Saya melayani, melihat dengan kasih dan melayani dengan hati. Karena hati seorang perempuan, dia tidak pernah menipu. Hati perempuan dia bicara yang itu sudah. Saya minta untuk perempuan Maibrat tanggal 14 Februari coblos masuk TPS, coblos nomor 5 Afrida Hermina Ik, karena saya siap membelah suara perempuan. Jadi itu yang saya dapat sampaikan, ajak supaya ciptakan politik yang aman dan damai di Maibrat. Tidak boleh terjadi lagi kemarin. Saja karena apa? Saya ini ya kena dampak dari persoalan-persoalan itu. Kampung saya itu orang bakar rumah rata di bawah tanah, keluar di TV One. Ini saya ajak supaya kesadaran politik bagi kita semua. Orang Maibrat harus sadar. Nanti selesai pileg masuk lagi ke pilkada. Saya minta supaya kita sadar ya, supaya jalan semua dengan baik. Kemudian yang berikut, kita semua caleg yang ada di wilayah 4 zona ini, mari kamu harus percaya mereka ya. Karena saya dan Pak Karel nih, Pak Karel ketua partai, saya sekretaris, kita sudah usung mereka ini 20 orang, tapi berkurang 17 ya, 19 orang. Itu perahu dan penggayunya kita suka kasih ke mereka, sama-sama dengan Bapak Ibu kamu penggayu. Penggayu pelan-pelan antar mereka sampai ke kantor KPU, terakhir tanggal 14. Penggayu bye-bye, antar mereka bye-bye, masing-masing zona antar masing-masing. Kalau ada yang Tuhan berkehendak, 4 orang yang tadi sudah disampaikan itu sudah mati ya. Kursi 4 yang lama akan dipertahankan di 2014 tanggal 14 Februari. Itu sudah mereka itu akan masuk 4 orang. Tapi kalau Tuhan berkehendak lagi tambah 1 jadi 5. Kalau jadi 5 berarti ketua DPR ada di tangan Demokrat. Ya. Kemarin kita masih jadi wakil ketua 1, di periode yang lalu jadi wakil ketua 1. Periode yang saya dengan teman-teman jadi wakil ketua 1. Tapi kali ini kami berdoa untuk bagaimana rebut ketua DPR. Pegang palu. Jadi kami sekumpul suara di 4 zona itu, kami yakin dan percaya bahwa kita bisa akan pegang ketua DPR kali ini. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Saya menghimbau kita semua, apa yang sudah disampaikan tadi oleh para caleg-caleg kita, mari kita renungkan itu baik. Saya mau tanya kepada kita semua, kita mau Maibrat ini berubah? Mau berubah? Mau diperbaiki? Mau? Ini komitmen kita hari ini. Mari kita dukung Partai Demokrat. Partai ini sudah teruji karena di dalamnya ada sumber daya manusia, sumber daya yang hebat, yang terbukti. Kita tidak perlu ragu lagi. Kita akan lakukan. Demokrat akan melakukan perubahan-perubahan, melakukan perbaikan-perbaikan di birokrasi, baik di bidang ekonomi, baik di bidang infrastruktur, baik di bidang kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan. Begitu banyak. Transportasi informasi begitu terbuka. Masuk di wilayah kita dulu gelap, tapi sekarang terang. Kita semua dipengaruhi dengan situasi seperti itu. Demokrat mampu untuk akan merubah itu. Ya, Demokrat akan mampu. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada kita semua, masing-masing dapil, ya, berusaha sekuat tenaga supaya anak-anak kita yang tadi sudah orasi, mereka sudah memberikan visi dan misi yang jelas itu, kita dukung supaya mereka memimpin daerah ini. Saya mau katakan kepada kita, kenapa provinsi tadi sudah disinggung, ada tambah kata-kata sedikit. Ada provinsi Papua Selatan, ada provinsi Papua Tengah, ada provinsi Papua Pegunungan, provinsi Papua Barat Daya, provinsi Induk. Tetapi kita di sini khusus Papua Barat Daya. Ada kata di belakang itu daya. Tahu daya? Itu kekuatan, itu power, itu luar biasa, kemampuan, IQ yang tinggi. Ya, itu. Jadi jangan sia-siakan provinsi kita. Provinsi kita itu ada kekuatan besar, sumber daya yang besar, kemampuan yang besar. Jadi tidak bisa diragukan lagi. Tetapi lewat kemampuan kekuatan besar ini jangan kita berkelahi. Saling gontok-gontokan tidak perlu. Mari kita bersatu.
supaya kekuatan ini diperhitungkan oleh semua orang di tanah ini. Kalau hari ini Murapi pilih kita semua, pilih bapak-bapak dan ibu-ibu yang caleg sini tadi, tidak salah memilih. Sudah hitung, Tinggal datang ini sebetulnya bukan bidang saya sekarang. Saya sudah pindah dari sini ke tempat yang lain. Ya, saya mau persiapkan, saya punya akhir zaman. Saya mau tinggal di tempat yang lain, tempat di rumah Bapak. Ya, dulu saya di dunia politik. Ya, sekarang saya bangun gereja sendiri. Ya, kemudian saya sekolah sendiri, terus saya jadi pendeta sendiri. Ya, pendeta sendiri. Kenapa saya umur panjang? Bapak dan Ibu semua berdoa saya karena saya baik. Ya, doa orang benar. Kalau dengan sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Ya. Jadi saya harap Partai Demokrat ini sekarang dia urutan keempat. Survei di tingkat nasional, bukan dia GT-GT. Ya, bukan satu-satu. Bukan dia tidak masuk parlemen, threshold di Jakarta. Dia masuk. Ya, maka jangan sia-sia buang suara di tempat yang lain. Jadi Bapak Barada berada di muka pintu. Ya, Yosafat pikul dokumen, jalan sampai Jakarta bertahun-tahun. Mame kasih uang. Saya ketika pimpinan DPR, saya panggil Jumame, kamu yang pergi jauh-jauh, harus ada penguatan hukum, ada perda. Bahkan hari, saya bilang tidak apa-apa, ya tidak apa-apa, dia tidak mau. Pada akhirnya nanti dia setuju. Akhirnya, Safat datang, saya bilang, anu bicara. Pemataro, Anda bilang ada, ya sudah. Nanti saya sembelih orang di sini semua, ya baru tantang. Saya sembelih semua, ya. Yang saya mau turun itu saya sembelih semua. Maka di segi perjuangan, ya, untuk melahirkan Bapak Baradaya ini anak Maibrat ada di sana. Dan 2 orang tokoh Maibrat kerjasama. Mari kita berdoa kuat. Jangan andalkan tenaga pikiran kita. Berdoa kuat untuk mencari masa. Mencari pemilih dengan baik dan pilih kita dengan baik-baik. Ya, pilih kita dengan baik. Dan Demokrat diharapkan harus memimpin pegang palu. Tadi dari Dapil 1 bilang palu akan pindah di Demokrat, ya, dia berkata di hadapan kita di langit dan sini semua pimpinan, itu berarti Tuhan akan mendengar doa itu. Terima kasih.